Presiden Prabowo Subianto terus memantau program makan bergizi gratis atau MBG termasuk maraknya kasus keracunan yang terjadi sejak program ini dimulai hingga beberapa waktu belakangan. Prabowo pada Sabtu 27 September 2025 bahkan menyebut maraknya kasus keracunan MBG ini sebagai masalah besar. Ia pun berencana segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, untuk menuntaskan permasalahan ini. Selain itu, Prabowo juga meminta agar masalah ini tidak dipolitisasi. Kita bahas ya. Saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Selain mengakui keracunan MBG sebagai masalah besar, Presiden Prabowo meminta agar masalah ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ia pun menegaskan kembali jika tujuan diselenggarakannya program MBG untuk membantu anak-anak yang sering kesulitan makan. Berdasarkan catatan dari BGN sejak Januari hingga 25 September 2025 terjadi 70 kasus keamanan pangan dengan 5.914 korban. Kasus terbanyak terjadi pada Agustus dengan 9 kasus dan 1.988 korban, serta September dengan 44 kasus dan 2.210 korban. Adapun wilayah dengan korban terbesar yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Lebong Bengkulu, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, Kabupaten Banggai Sulteng, dan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Terkait maraknya kasus keracunan MBG, Wakil Kepala BGN Nani SD yang menyebut 80% insiden keamanan pangan disebabkan oleh tidak dipatuhinya prosedur operasi standar atau SOP oleh mitra atau tim BGN, yaitu Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Dari serangkaian kasus keracunan ini ditemukan beberapa jenis bakteri pada sampel makanan yaitu E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Bakteri ini muncul akibat bahan pangan yang sudah tidak segar, lamanya jeda antara masak dan konsumsi, serta kurangnya kontrol kebersihan. Sebelumnya dalam sepekan terjadi rentetan kasus keracunan MBG. Dari sini muncul dorongan publik agar MBG dievaluasi menyeluruh dan dihentikan sementara atau moratorium. Namun pemerintah menolak moratorium dan mengklaim akan terus menjalankan MBG sambil melakukan evaluasi. Di luar pilihan evaluasi menyeluruh dan moratorium, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Denny Kurniadi Sunjaya punya opini berbeda. Ia menyebut merujuk pada kasus keracunan MBG Bandung Barat, menurutnya MBG berpeluang lebih efektif bila dilaksanakan selektif, hanya diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan tambahan gizi. Kedepan, Denny yakin bila semua dilakukan terencana dan diberikan selektif, MBG akan berjalan ideal. Jumlah siswa yang tidak sebanyak sekarang berpotensi meringankan tugas dapur untuk menyediakan menu makanan terbaik. Saat semua berjalan dengan baik, pemanfaatan anggaran yang besar untuk MBG juga akan berjalan efektif dan efisien. Sahabat Kompas, apapun langkah yang nantinya ditempuh, harapan publik tentu hanya satu, agar kasus ini tak kembali terulang dan keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama. Kita nanti bagaimana keputusan Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional yang akan menentukan arah kebijakan sekaligus menjawab keresahan yang berkembang di tengah masyarakat kini.